Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Syarah Matan Jauharatut Tauhid. Ini alhamdulillah sudah memasuki bait kelima, 6, 7, 8 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif wasyarihu rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Wujubut ta'allumil aqidati wat tauhid wa bayanu adillatil aqidah. Jadi pembahasan ini dalam 4 bait ini berkaitan dengan wajibnya mempelajari akidah dan tauhid. Yaitu wajib kita mempelajari satu akidah, tentunya akidah ahli sunnah wal jamaah. Tauhid kita harus mantap dan menjelaskan di sini tentang dalil-dalil akidah. Apakah dalil akidah itu sama seperti dalil fiqh misalkan, Quran, hadis, ijma', qiyas atau berbeda? Nanti kita mempelajarinya di bait-bait sesudah ini. Karena jangan sampai kita belajar tauhid tapi nggak tahu dalilnya. Yang akan dijelaskan di depan nanti dalil tauhid yaitu Al-Quran, sunnah mutawatirah, kemudian ijma' dan akal. Nggak berlaku kias dalam tauhid. Karena Allah nggak bisa dikiaskan dengan makhluknya. Qala an-nadhimu rahimahullahu ta'ala. Berkatalah oleh Nadhim rahimahullahu ta'ala, wa ba'du fal ilmu bi aslid dini muhattamun yahtaju lit tabyini lakin minat tatwili kallatil himam fasara fihi al ikhtisaru multazam wa hadhihi urjuzatun laqabtuha jawharatat tauhid qad hazabtuha wallaha arju fil qabuli nafi'an biha muridan fis sawabi tami'a. Wa ba'du, dan adapun sesudahnya puji, solah dan salam, fal ilmu, maka bermula mengetahui dengan asliddin, dengan asal agama itu muhattamun, itu diwajibkan. Yahtaju littabyini, yang butuh ianya usuluddin tersebut litabyin, untuk dijelaskan. Jadi secara singkat, mengetahui asal agama yaitu tauhid hukumnya wajib, dan asal agama itu tauhid itu perlu ada penjelasan. Lakin minat tatwili kallatil himam, tetapi dari berpanjang-panjang kallatil himam, tumpullah oleh semangat, lemah semangat. Kalau tauhid penjelasannya berbelit-belit itu orang bosan. Makanya harus yang pendek, ringkas dan jelas. Fasara fil ikhtisaru multazam, maka jadilah dalamnya masalah tauhid, jadilah oleh ikhtisar meringkas itu multazam, jadi wajib. Wajib mesti pembahasan tingkat pertama harus ringkas. Wa hadhihi urjuzatun laqabtuha, dan bermula ini itu urjuzah atau kasidah lah kita artikan. Itu kasidah laqabtuha, yang saya beri nama, yang saya lakapkan akannya urjuzah, akannya kasidah jauharatat tauhid qad hazzabtuha, yang sungguh sudah saya bersihkan akannya jauharatat tauhid. Jadi kata Syekh Ibrahim Al-Laqani, ini kasidah yang saya beri nama dengan jauharatut tauhid, mutiara tauhid, yang sudah saya bersihkan dari hal-hal yang tidak baik. Artinya intinya ini hal pokok banget dalam tauhid. Wallaha arju, hanya kepada Allah saya berharap, fil qabuli, dalam diterima segala amal saya, nafi'an biha, hal keadaan Allah itu yang memberi manfaat dengannya urjuzah, muridan fis sawabi, akan orang yang akan seorang murid, akan siapapun yang menghendaki, muridan fis sawabi, khusus kepada Allah saya berharap fil qabuli, dalam diterimanya ini kitab, nafi'an, hal keadaan Allah itu yang memberi manfaat dengannya ini urjuzah, akan si murid, akan seorang yang berkehendak, tami'an, lagi akan yang kepengen, atau tami'an juga memberikan manfaat kepada seorang murid, tami'an, hal keadaan saya itu yang mengharapkan fis sawabi, pada pahala. Kita lihat penjelasannya. Asyarah. I'lam rahimakallahu ta'ala, ketahui olehmu semoga Allah merahmatimu, anna ilma asliddin wa huwa tauhid wal aqaidu wa ta'allumuhu wa ta'limuhu wajibun ala kulli muslimin.
Ketahui olehmu bahwa sungguh mengetahui asal agama. Apa itu asal agama? Wahwa tauhid, yaitu tauhid, wal aqaid, dan akidah-akidah, wa ta'allumuhu, dan mempelajarinya, usuluddin, wa ta'limuhu, mengajarkan usuluddin, itu hukumnya wajib ala kullil muslimin, terhadap setiap orang muslim. Jadi hal yang pokok sekali yang wajib kita ketahui itu asal agama kita. Kita punya agama Islam, asalnya tauhid, akidah, mempelajarinya, dan kalau sudah bisa mengajarkan orang lain itu hukumnya wajib. Apa dalilnya kalau tauhid itu wajib? Liqaulihi ta'ala, karena firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah, surat Muhammad ayat 19. Allah berfirman, fa'lam, maka yakin olehmu bahwa sungguh tidak ada ilah kecuali Allah. Artinya Allah menyatakan kamu harus yakin, nggak boleh hanya ragu-ragu. Fa'lam, harus yakin dengan sebenarnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi berdasarkan ayat ini nanti, ini larangan taklid, nggak boleh kita mengenal Allah karena ikut-ikutan. Dalam masalah tauhid nggak ada cerita taklid dan ikut-ikutan. Semua orang harus belajar, mempelajari, sampai hingga dia sampai ke tingkat yakin bahwa Allah itu esa dan segala macam sifat-sifat yang menyangkut dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ittafaqa ahlul ilmi al-muttaddu bihim ala dzalika. Wa qad ittafaqa, dan sungguh telah sepakatlah oleh ahlul ilmi. Ahlul ilmi yang mana al-mu'taddu bihim, yang diperhitungkan dengan mereka. Ala dzalik, sepakat atas demikian wajib mempelajari tauhid terhadap setiap muslimin. Hatta wafaqahum fi dzalikal wahabiyyatul mutamaslifun, hingga sepakat akan mereka ahlul ilmi dalam demikian wajib mempelajari tauhid oleh Wahabi Salafi. Sehingga Wahabi Salafi juga setuju bahwa memang semua orang wajib mempelajari tauhid. Wa yahtajun nasu 'ala ad-dawami li ma'rifati masailihi wa bayani qadayahu al-mansusati fil kitabi wa sunnatis sahihah. Dan butuhlah oleh manusia 'ala ad-dawam, sepanjang masa. Wa yahtajun nas, butuhlah manusia 'ala ad-dawam, sepanjang masa, li ma'rifati masailihi, untuk mengenal masalah-masalahnya tauhid, wa bayani qadayahu, dan mengenal, untuk menjelaskan masalah qadiyah-qadiyahnya tauhid, al-mansusah, yang dinaskan akan dianya masalah dan qadiyah-qadiyah tauhid, fil kitab, dalam kitab dan dalam sunnah yang sahih. Artinya manusia sepanjang masa butuh untuk mengenal masalah-masalah tauhid itu apa aja, qadiyah-qadiyah tauhid apa aja. Artinya Allah wajib esa, Allah wajib kadim, Allah wajib berbeda dengan segala makhluk, Allah wajib tidak bertempat, dan seterusnya. Segala masalah-masalah tauhid, qadiyah-qadiyah tauhid yang dijelaskan dalam Al-Quran dan dalam sunnah yang sahih, manusia senantiasa membutuhkan kepada penjelasan. Karena itu kita harus belajar terus. Wa yanbaghi ijtinabut tatwili wa kadat ta'qidu wa suluku sabilil ikhtisar, lakin min ghairi ikhlalin, dan sepantaslah oleh meninggalkan tatwil, berpanjang-panjang, wa kadat ta'qid, demikian pula mesti kita tinggalkan ta'qid, berbelit-belit. Ya, jadi sepantaslah dalam belajar tauhid untuk pertama kali itu meninggalkan berpanjang-panjang, pembahasannya enggak harus panjang-panjang, langsung ke pokok inti, biar kebagian semuanya, sebab semua bahagian-bahagian tauhid sampai kita pelajari. Wa kadat ta'qid, artinya sepantaslah kita tinggalkan hal yang berbelit-belit. Wasuluku sabilil ikhtisar, sepantaslah oleh menempuh jalan ringkas. Ikhtisar itu ringkas jalannya, tapi sampai ke tujuan, itu maksudnya. Tapi ringkas yang bagaimana? Lakin min ghairi ikhlalin. Jadi ringkas yang tapi tidak min ghairi ikhlal, daripada ketiadaan cacat. Ringkas tapi tidak cacat, artinya mewakili semua pembahasan. Kadzalika wa yanbaghi kadzalik suhulatul uslubi fil bayan wal idah. Dan demikian pula wa yanbaghi, dan sepantaslah sedemikian pula oleh suhulatul uslub, mudah caranya, fil bayan wal idah, dalam penjelasan. Artinya kita cari pembahasan yang paling mudah, yang mudah dipahami. Jangan yang bertele-tele, rumit dan membosankan.
Wa yajibu tahdziru wa adamul isgha'i wal i'radi an kulli ma yusarrifun nasa wa yuraghibuhum an ta'allumil aqaidi wa umurid din wa ma'rifati adillatiha. Dan wajiblah oleh waspada, wa adamul isgha', dan wajib oleh tidak mendengar, dan wajiblah oleh i'rad berpaling, an kulli man yusarrifun nas, dari setiap orang yang memalingkan manusia, wa yuraghibuhum, dari setiap orang yang membuat benci hanya orang akan mereka manusia, an ta'allumil aqaid, daripada mempelajari akidah-akidah dan mempelajari urusan agama dan mengenal dalil-dalilnya agama. Kita perlu waspada, perlu memalingkan pendengaran, jangan mendengar. Kita perlu meninggalkan setiap orang yang memalingkan manusia. Ada orang-orang tertentu yang menganjurkan kepada manusia jangan mempelajari tentang akidah, tentang tauhid. Yuraghibuhum an, jadi yargabu kalau di depan an artinya jauh, benci. Yang membuat benci ia akan mereka, atau menjauhkan ia akan manusia dari mempelajari akidah, dari mempelajari urusan-urusan agama dan mengenal dalil-dalilnya agama. Ada orang-orang tertentu yang suka menyatakan gak usah mempelajari tauhid itu terjadi khilafiyah segala macam, rumit dan segala macam. Penting fokus ibadah. Tinggalkan orang seperti itu. Wa yanbaghi an na'tabira kullaman yub'idun nasa wa yudhiduhum fi ta'allumil aqidah wa umurid din mudillun asimun. Dan sepantaslah bahwa kita menganggap setiap orang yang menjauhkan manusia, setiap orang yang membuat zuhud manusia dalam mempelajari akidah, membuat zuhud manusia dalam mempelajari akidah, maksudnya udah nggak usah pelajari akidah dah. Mestilah kita anggap setiap orang yang menjauhkan manusia, yang membuat zuhud mereka manusia dalam mempelajari akidah, dalam mempelajari urusan agama, mudillun asimun, itu menyesatkan lagi dosa. Orang-orang yang melarang orang lain dari membahas tentang akidah. Wa ba'dhum yudhidun nasa fit ta'allumi wat ta'lim biqaulih. Sebahagian manusia itu ada yang membuat zuhud manusia dalam belajar dan dalam mengajarkan dengan ucapannya, hadza umurun khilafiyah yambagil ibtiadu anha. Alasannya, ini adalah perkara-perkara khilafiyah, sepantaslah menjauhkan diri darinya. Ya, ada orang-orang tertentu begitu kita membahas tentang Allah, misalkan Allah tidak bertempat, Allah bukan di langit, bukan di bumi dan segala macam, itu perkara khilafiyah, katanya nggak usah dibahas, tinggalkan aja, terima aja apa adanya. Nah, ini orang-orang seperti ini harus ditinggalkan. Justru hal-hal yang seperti itu harus kita pelajari supaya hilang keraguan dari diri kita. Karena tauhid itu harus yakin, nggak boleh ragu-ragu. Wa hadza dhalalun la yultafatu ilaihi albattah. Bermula ini orang-orang seperti itu dhalalun, kesesatan, la yultafatu ilaihi albattah, yang tidak perlu diperhatikan kepadanya sama sekali. Tinggalkan. Wa huwa min jumlati ma yaquluhu ba'dul ahzabi wal jama'atil mu'asirah alladzina yamna'una atba'ahum minal huduri 'indal ulama'i alladzina yufaqqihunahum fi dinihim wa yu'allimunahumul aqaidas shahihah. Wa huwa, ucapan seperti itu min jumlati ma, itu sebahagian dari ma yang berkata akannya oleh sebahagian golongan-golongan dan jamaah-jamaah masa kini. Alladzina yamna'un atba'ahum, yaitu orang-orang yang mereka melarang pengikut mereka, minal huduri, daripada hadir, indal ulama'i, daripada hadir di sisi para ulama. Ulama-ulama yufaqihuhum, yang membuat paham oleh mereka ulama akan mereka manusia, fi dinihim, pada masalah agama mereka, wa yu'allimuhum, ulama-ulama yang mengajarkan mereka al-aqaidah sahihah, akan akidah-akidah yang sahih. Jadi di setiap masa, di setiap daerah biasanya ada para ulama yang membuat halaqah-halaqah atau majelis-majelis zikir yang mengkaji tentang tauhid. Ada orang-orang tertentu sekarang, sebahagian kelompok yang tidak disebutkan namanya, ada sebahagian jamaah masa kini, mereka melarang pengikut mereka untuk hadir kepada ulama tersebut. Padahal ulama-ulama tersebut mengajarkan agama kepada mereka, mengajarkan akidah-akidah yang benar kepada mereka, tapi mereka dilarang untuk hadir. Fabadala ayyahudduhum 'alal huduri 'alal ulama yamna'uhum wa yuhaddidunahum bil fasli wal iqabi. Maka sebagai ganti mereka mengajak akannya manusia kepada hadir kepada ulama,
mereka melarang akan mereka, mengancam oleh mereka akan orang bil fasli dengan dipecat, wal iqab dengan hukuman, li alla tandajja uquluhum supaya tidak tumbuhlah akal-akal mereka, supaya tidak terbukalah oleh afkaruhum pikiran-pikiran mereka, waktasyafu jahla sadatihim wa ru'asaihim dan mengetahui oleh mereka manusia akan bodoh tuan-tuan mereka dan pemimpin-pemimpin mereka. Jadi ada sebahagian tokoh-tokoh yang mestinya justru menganjurkan kepada umat untuk mengikuti majelis-majelis para ulama, justru mereka melarang kelompoknya untuk menghadiri majelis-majelis ulama, bahkan mengancam kalau kamu hadir ke situ kamu dipecat dari pekerjaan. Tujuannya apa? Supaya li'alla tandajja, supaya tidak terbukalah pikiran mereka, akal mereka. Kalau pikiran mereka terbuka, nanti mereka akan tahu betapa bodohnya tuan bos-bos mereka. Nah, artinya ada golongan-golongan tertentu yang melarang jamaahnya untuk hadir ke majelis ilmu. Artinya dianggap itu ahlul bid'ah, kamu nggak usah hadir ke situ, itu ahlul bid'ah itu segala macam. Nah, padahal nggak boleh. Majelis ilmu justru bisa dihadirkan oleh semua orang. Kalau ada permasalahan yang belum jelas, bisa dibuka ruang diskusi. Nggak boleh melarang orang dari mengkaji ilmu. Wa qaulun nazim, dan bermula perkataan nazim wa hadhihi urujuzatun. Ini adalah kasidah, artinya ini. Akhbarani Sayyidi Abdullahi ibnu Siddiq al-Ghumari rahimahullahu ta'ala. Telah memberitahukan kepadaku, ini kata Syekh Hasan Saqaf. Memberitahukan kepadaku oleh tuanku, yaitu Abdullah ibnu Siddiq, ini guru beliau, Ibnu Siddiq al-Ghumari, seorang muhaddis di Spanyol. Memberitahukan kepadaku oleh Sayyidi Abdullah ibnu Siddiq al-Ghumari rahimahullahu ta'ala, wa rafa'a manzilatahu, semoga Allah mengangkat kedudukan beliau, wa darajatahu, dan derajatnya beliau, fi illiyin, pada tempat yang tinggi. Apa kata Said Abdullah ibnu Siddiq al-Ghumari? Anna hadhil mandumah akhadhaha an-nadhim min akhiri jam'il jawami'. Bahwa sungguh ini nadam Jawharatut Tauhid, akhadhaha, mengambil akannya ini nadam, oleh nadim, oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani, min akhiri Jam'il Jawami', dari akhir kitab Jam'il Jawami' li Ibni Subki, bagi Tajuddin Ibnu Subki. Wa syarhihi, dan syarahnya Jam'il Jawami' lil Mahalli, bagi Mahalli rahimahumullahu ta'ala. Artinya, kata Said Abdullah As-Said Al-Ghumari, kata beliau, matan Jauharah ini asalnya dari kitab Jam'ul Jawami', di akhir kitab Jam'ul Jawami', yaitu karangan Tajuddin Ibnu Subki yang disyarah oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Wa sayati fil abyati taliyah insyaallah ta'ala bayanu annal ilma bi aslid din alladhi huwa at-tauhid muhattamun wajibun. Dan akan datanglah pada bait-bait selanjutnya insyaallah ta'ala akan datang oleh penjelasan bahwa sungguh mengetahui dengan asal agama yang dia asal agama itu tauhid, itu hukumnya muhattamun wajibun, wajib. Nanti akan dijelaskan. Waqad hadza, ambil olehmu akan ini. Ini dulu. Waqad bazzala ahlul ilmi as-sabiqin rahimahumullahu ta'ala juhdan kabiran fi rasmi turuqi talaqil ulumi wa khassatan ulumi syar'iyyati wal lughah. Dan sungguh telah mengeluarkan segala kemampuannya oleh ahlul ilmi, oleh orang-orang yang berilmu zaman dulu, rahimahumullahu ta'ala, telah mengeluarkan oleh ahlul ilmu yang terdahulu juhdan kabira, akan kemampuan, akan usaha yang besar, fi rasmi turuqi, dalam menggambarkan jalan mendapatkan ilmu, wa khassah ulumi syar'iyyah, lebih-lebih lagi tentang ilmu syariah dan ilmu lughat. Artinya begini, ulama-ulama zaman dahulu sudah bekerja amat keras sekali bagaimana caranya supaya mudah dalam mendapatkan ilmu, mudah dalam menyebarkan ilmu, lebih-lebih ilmu yang menyangkut dengan ilmu agama dan ilmu lughah. Wa min dzalika annahum ja'alu likulli ilmin matnan. Sebahagian dari demikian usaha mereka,
annahum ja'alu, bahwa sungguh mereka para ahlul ilmi ja'alu menjadikan likulli ilmin, bagi setiap ilmu matnan, ada satu matan. Itulah antara lain usaha para ulama. Setiap ilmu ada matannya, bidang fikih ada matannya, bidang tauhid ada matannya, bidang nahu ada matannya, segala macam dibuat matan. Apa arti matan? Mukhtasaran. Dibuat satu mukhtasar biar mudah kita hafal. Summa syuruhan, kemudian mereka membuat syarahan-syarahan. Tatawassa'u fi arudil masaili syai'an fa syai'an, syarah-syarah yang luas ianya syarah dalam mendatangkan masalah-masalah ilmu tersebut syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Itulah kerja keras para ulama. Setiap pelajaran ada matannya. Mau usul fikih ada matan Imraiti. Ada nahu tentang ada matan Nadam Jarumiyah ada, matan Alfiyah ada, banyak banget matannya. Ilmu hadis juga ada matan Baikuniyah, banyak. Jadi mereka membuat matan untuk mudah. Membuat matan mukhtasar, kemudian membuat syarahannya, dan dalam syarahan itu tentunya luas, membahas masalah-masalah sedikit demi sedikit. Bi tariqatit talaqi 'anil ulama'il mutamakkinin, dengan cara menerima langsung talaqi, dengan cara menerima langsung anil ulama'il mutamakkinin, dari ulama-ulama yang kokoh di bidangnya. Wadzalika bihifdzi tilkal mutuni wa tasmi'iha, demikian itu dengan cara menghafal demikian matan-matan tersebut, wa tasmi'iha, dan memperdengarkan matan-matan tersebut, ala al-asyakhi, kepada para guru, wa dhabtiha, dan menulisnya. Begitulah mereka ulama membuat matan, kemudian murid-muridnya membaca matan, disimak oleh gurunya, kemudian dijelaskan secara langsung. Summal istima'i li syuruhil ulama illati kanu yulaqunaha fi majalisit ta'lim, kemudian mendengar bagi syarahan-syarahan para ulama yang mereka ulama itu menyampaikan ilmu tersebut dalam majelis-majelis ta'lim mereka, wa halaqatit talaqqi allati kanu yaqidunaha, dan mereka dalam halaqah-halaqah mendengar bagi syarahan para ulama yang mereka sampaikan akan syarahan tersebut dalam halaqah talaqi namanya. Jadi halaqah talaqi? Halaqah zikir, tempat menyebarkan ilmu. Halaqah talaqi kanu yaqiduna, yang mereka para ulama membuat halaqah tersebut. Wa ya'khuduna bi tarbiyatit talabah, dan mereka mulai mereka mengambil bahagian bitarbiyatit talabah, untuk mengajarkan para santri-santri, liyatamahharu fi fahmiha, supaya mahirlah mereka santri fi fahmiha, dalam memahaminya, matan-matan dan syarah-syarah, wasuluki turukil ma'rifati wal faham, supaya mereka mahir dalam menempuh jalan pengetahuan dan pemahaman. Fakanatil katuruku tuntiju ulama fatahil, maka adalah demikian cara para ulama membuat majelis-majelis zikir, halakah-halakah pengetahuan. Fakanatil katuruk, adalah demikian jalan itu, tuntiju, telah menghasilkan ia ulama fatatil, akan ulama-ulama yang hebat. Fatatil jamak fatahalun, ini telah menghasilkan ulama-ulama yang hebat, mutamakkinin, yang kokoh mereka, yatahallawna bis-sidqi wal wara'i wa anwa'il fadaili wal adabi wal akhlaq, yang mereka ulama itu menghiasi diri mereka bisidiki, dengan kejujuran, wara, anwa'il fadail, dengan berbagai macam keutamaan, adab dan akhlak. Artinya pendidikan zaman dulu memang begitu modelnya. Semua belajar ke masjid atau dimanapun dalam majelis pendidikan, saling duduk di lantai, berlingkar-lingkar, setiap pojok membahas satu bidang ilmu. Dari itu menghasilkan banyak ulama zaman dulu, semuanya belajar seperti itu, hasilnya luar biasa. Wa 'alal ummatil yawma wajibu i'adati hadzal bina'il muhakkamil ladzi kana 'alaiha salafuna shalih rahimahumullahu ta'ala. Dan wajib kepada umat, wa 'alal ummatil yawma, dan kepada umat hari ini, wajiblah mengulang ini bangunan yang kokoh, yang adalah di atasnya bangunan itu salaf kita yang saleh rahimahumullahu ta'ala. Kita mesti mengulang kembali, menghidupkan masjid, menghidupkan pondok-pondok, selalu ada muzakarah, pembahasan tentang pengetahuan. Wa ada mutakhalli anhu ila turukin hazilatin dha'ifatin fi talaqqil ilmi wal ma'rifah. Ya, wa adamit talakhi. Artinya wa adamu ini wa alal ummah al yawma, wajib kepada umat hari ini, ada mutakhalli, tidak sunyi darinya bangunan tadi. Tidak sunyi darinya
darunya mengulang ini bangunan yang kokoh. Sampai ila turuqin hadilah, hingga sampai kepada jalan yang kurus sekali, dhaifah, lemah, fi talaqqil ilmi wal ma'rifah, dalam mendapatkan pengetahuan dan ma'rifah. Kita harus hidupkan kembali majelis pengetahuan. Hadza, ambil olehmu. Wa minal umuril muhimmati jiddan allati yajibu bayanuha huna wa ta'tabirul asas wal qawaidu li ma'rifati usuluddin wa isbati qadayahu wa masailuhu hiya ma'rifatul adillati allati yaqumu 'alaiha ilmu usuluddin. Sebahagian dari perkara yang sangat penting sekali. Perkara allati yang wajiblah oleh menjelaskannya perkara di sini. Wa tu'tabarul asasu, dan dianggap akan fondasi dan kaidah untuk mengenal usuluddin dan menetapkan masalah-masalahnya usuluddin, yaitu ma'rifatul adillah, mengenal dalil-dalil allati yang tegak di atasnya dalil oleh ilmu usuluddin. Ya, jadi hal yang paling penting yaitu yang wajib untuk dijelaskan dan dianggap sebagai dasar sekali untuk mengenal tauhid, dasar mengenal tauhid, dasar untuk menetapkan masalah-masalah tauhid, yaitu kita harus mengenal dalil dulu. Dalil yang atas dalil dulu dibangunnya ilmu tauhid. Apa sih yang menjadi dalil tauhid, itu yang penting. Sebelum kita memasuki jauh ke dalam ilmu tauhid, harus tahu dulu dalil ilmu tauhid itu apa aja. Itu maksudnya. Wa minal umuril muhimmah, sebahagian dari perkara-perkara yang sangat penting sekali, yang wajiblah oleh menjelaskannya perkara di sini. Wa tu'tabarul asasu, dan dianggap akan sebagai fondasi dan sebagai kaedah-kaedah untuk mengenal usuluddin dan untuk menetapkan qadhiyah-qadhiyah dan masalahnya usuluddin, yaitu ma'rifatul adillah, mengenal dalil-dalil. Hiya, ini khabar min. Sebahagian perkara yang penting itu mengenal dalil-dalil yang tegak di atasnya dalil oleh usuluddin wa dawabituha, dan oleh ketentuan-ketentuannya usuluddin. Ma'at tambih 'alal umuril lati la tu'tabaru adillatan fit tauhid wal qaid wa ghairiha. Bersama memberitahukan terhadap perkara-perkara yang tidak dianggap akan sebagai dalil dalam tauhid dan akidah dan selain keduanya. Fanaqulu. Jadi di sini beliau akan menjelaskan apa saja dalil tauhid, dalil yang diperhitungkan dalam ilmu tauhid, dan apa saja dalil-dalil yang tertolak yang tidak boleh digunakan dalam ilmu tauhid. Nah, ini pembahasan tentang dalil, insyaallah lanjutannya sangat penting sekali. Nah, sampai di sini dulu. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.